kita mulai pengajian kita malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sucinya serta para sahabat dan penerusnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah, dan juga kepada seluruh guru-guru kita, para aulia, para sholihin, berkhusus kepada tiga pengarang kitab tafsir, yaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, serta para ulama kita yang lain, baik di Indonesia maupun di dunia, yang telah berjasa bagi umat Islam, mengajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kedua orang tua kita dan sahabat-sahabat kita yang membantu kita khususnya di dalam majelis ini, serta anak-anak kita. Semoga dengan barokahnya majelis ini menjadi orang yang soleh dan ahlul Quran, dzurriyyah yang soleh dan ahlul Quran, amin ya rabbal alamin. Ala hadinah wa ala manawa salafuna soleh wal hadirun wal hadirat sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Shadaqallahul azim. Bagi yang pegang mushaf disilahkan membuka surat An-Nur. Kita lanjutkan 2 ayat ya kalau waktunya cukup. Ayat 38 sampai ayat 40. Surah An-Nur juz 18 ayat 38 sampai ayat 40. Dan mari kita baca bersama-sama supaya kita mendapatkan barokahnya Al-Qur'an dan pahalanya membaca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah. Wallahu sari'ul hisab. Aw kadhulumatin fi bahril lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Shadaqallahul azim. Bismillah.
liyajziyahumullahu, agar Allah membalas kepada mereka rijal, yaitu orang-orang yang tidak dilenakan oleh perdagangan dari meninggalkan dan meninggalkan zikir dan salat serta zakat. Ahsana amilu, membalas dengan sebaik-baiknya apa yang mereka kerjakan itu, dan wa yazidahum min fadli, dan Allah menambahkan kepada mereka dari karunia. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya bighairi hisabin, tanpa hitungan. Jadi ini kaitannya dengan orang-orang yang kemarin disebutkan termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang mendapatkan nurnya Allah Subhanahu wa taala karena menghidupkan masjid-masjid Allah, yaitu orang-orang, khususnya di sini para lelaki yang tidak disibukkan, atau lebih tepatnya tidak dibuat terlena ya, oleh usaha atau bisnis mereka, dan mereka tetap menjalankan sholat, menunaikan zakat, dan mereka punya satu ciri, mereka itu ketakutan ya, mereka takut kepada goncangan di hari kiamat. Ya, kita kemarin sudah menguraikan bahwa kaum perempuan, para muslimat yang mukminat itu disunahkan untuk sholat di rumah masing-masing, walaupun tidak ada larangan untuk sholat di masjid selama terbebas dari fitnah. Adapun anak-anak, ya selama tidak mengganggu juga tidak apa-apa dibawa ke masjid, namun makruh jika kiranya mengganggu pelaksanaan sholat di masjid. Di ayat ini, yaitu ayat 38, Allah akan memberikan balasan kepada mereka itu orang yang punya ciri-ciri tadi itu. Jadi selalu berzikir kepada Allah. Di sini zikir kemarin diartikan sholat ya. Mereka selalu menunaikan zakat, dan mereka punya rasa takut akan hari akhirat. Itu akan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan, dan Allah masih akan terus menambahkan karunia-karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa hitungan. Baik, di sini ada soal balasan. Tentu balasan yang terbaik adalah nanti di hari akhirat, yaitu di surganya. Karena surga itu disebutkan ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, artinya tidak pernah ada cerita yang pas bisa menggambarkan tentang kenikmatan surga. Ya, kecuali tentu ya apa yang telah difirmankan Allah itu sendiri, karena Allah yang lebih mengetahui kondisi keadaan surga dan ahli-ahlinya dan para penduduknya. Dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia, dalam arti surga itu tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia yang paling hebat sekalipun. Kalau suatu saat ada orang kemudian terlintas surga ini kebun-kebun, katanya kan jannah itu kan jannat ya, kebun-kebun. Surga itu sebenarnya kebun-kebun, artinya secara harfiah. Namun tentu bukan sekadar kebun gitu loh, bukan kebun di belakang rumah itu, bukan kebun yang kita nanam singkong apa, bukan itu. Tapi kebun yang jauh lebih megah ya. Ada istana-istana juga, ada rumah-rumah juga. Suatu negeri, jadi persis suatu negeri, suatu kehidupan. Namun ini la khatara ala qalbi bashar, tidak terlintas dalam pikiran manusia.
Lalu kalau misalnya ada sholat orang bermimpi surga misalnya, itu apa? Hanya sekian persen dari surga yang sebenarnya. Itu sekadar gambaran, bayangan saja. Karena ada beberapa sholihin yang bisa bermimpi surga atau bahkan diperlihatkan surga dalam sholat mereka, dalam sujud mereka. Namun itu tidak bisa diangankan oleh pikiran manusia. Dari saking indahnya dan dari saking luar biasanya kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya, kita hanya mendengarkan riwayat-riwayat saja tentang surga. Yang itu pun juga tidak bisa sepenuhnya bisa kita bayangkan. Inilah artinya karunia Allah yang terus bertambah, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang punya gudangnya. Jadi apa yang ada nikmat di sekarang kita ini, seandainya dijumlahkan seluruh penduduk bumi, uang miliaran, emas bertriliun-triliun harganya, semua yang kita nikmati hari ini berupa harta, keindahan-keindahan dunia ini, kalau dinikmat ini baru 1% dari rahmat Allah. Kan dalam sebuah hadis disebutkan Allah menurunkan rahmat itu 1% ke dunia, 99 itu ditahan nanti, disimpan untuk akhirat. Jadi kalau 1% saja sudah seperti ini nih malam. Lalu kita punya uang 1.000 rupiah itu berapa persen lagi? Nikmat Allah itu memang berjenjang-jenjang. Ada yang kenikmatan yang menurut kita kecil, ada yang menurut kita besar. Tapi semuanya itu sebenarnya adalah nikmat Allah yang Allah berhak untuk menambahnya, bahkan menambahkan karunia nikmat itu kepada orang beriman meski tidak disangka-sangka oleh para malaikat. Katanya ada satu amalan yang itu kalau diamalkan cuman memang berat. Itu pahalanya tidak terbatas. Bahkan tidak ada catatannya di dalam buku para malaikat itu, tidak ada catatannya. Jadi malaikat itu sudah punya catatan amal ya. Orang kalau sholat jamaah lebih baik dari 27 kali, kan berarti kelipatannya yang kita ketahui 27 kali lebih hebat daripada sholat sendirian, dan seterusnya. Namun ada satu amalan ini, yaitu amalan yang sayangnya ini paling sulit, yaitu sabar. Dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahalanya orang-orang sabar itu tanpa hitungan. Jadi ini amalan yang paling sulit. Makanya orang sabar itu terkadang mungkin sholatnya biasa-biasa, tapi itu mulia di sisi Allah. Bahkan banyak diangkat jadi aulia, itu gara-gara orang-orang wali, orang-orang kekasih Allah itu gara-gara kesabaran. Karena sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya. Salah orang yang mengatakan saya punya batas kesabaran. Tidak ada. Itu nggak ngerti kepada sabar itu artinya. Ada dua yang tidak punya batas sebenarnya, syukur dan sabar. Ini tidak ada batasnya. Ya. Jadi kalau sudah Allah beri ma'unah kepada orang, beri hidayah untuk bersyukur dan bersabar, ini tidak ada batasnya. Artinya di hati kita itu tidak bisa diukur dengan apapun gitu. Ya. Makanya kita latihan dari hal yang terkecil dulu. Jangan nunggu musibah yang besar-besar. Kayak sekarang ini kan musibah besar-besar ya. Orang meninggal berturut-turut, ulama meninggal berturut-turut, habaib meninggal berturut-turut, musibah terus. Kita jangan keburu bilang innalillah kalau sudah ada musibah besar-besar. Dari kecil-kecil dulu. Kita terjatuh dari masjid, itu sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un, sabar. Lebih banyak orang sebenarnya begini, sehari-hari itu sebenarnya silih berganti sebenarnya antara nikmat dan ujian. Sehari-hari. Sebagai contoh saya dari tadi ini dapat ujian luar biasa. Sebelum berangkat ke sini masih ada kerepotan ke sana, hampir terlambat. Dan apa yang paling buat saya sedih itu kalau saya masbuk rakaat pertama. Dulu itu ya ada cerita sahabat Abdullah bin Abbas.
itu pernah menjual tanahnya sebagai tebusan atas satu rakaat yang dia lewati. Dia mau lampu. Ini kalau orang dulu itu masbuk ya, misalnya sholat maghrib terus hanya nutut rakaat kedua, dia karena lalai rakaat pertama tidak nutut, itu nyesel istighfar sampai semalaman, dan besoknya sawahnya dijual, disedekahkan semua ke masjid. Mungkin ini kalau orang dulu. Kenapa? Musibah. Loh, tidak sama pahalanya orang masbuk dengan orang yang dari awal. Tidak sama. Jauh. Makanya aduh ya Allah, musibah itu ujian itu sebenarnya sehari-hari kita itu. Kita ini terlambat sholat, mungkin wudhu antri, itu juga sebenarnya ujian. Namun pertanyaannya begini, banyak orang yang tidak terkadang mengambil pelajaran dari ujian itu, apalagi sampai melakukan amalan ini, sabar ini. Dan sabar ini kalau dilakukan, maka insya Allah kita semua ini akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Karena biasanya orang yang sabar ini akan diberi hikmah, dia bisa diberi pengertian oleh Allah kenapa dia mengalami musibah ini. Pasti orang yang kena musibah itu mikir, saya ini salah apa ya kepada Allah, dosa apa yang kemarin saya perbuat, saya kok dapat musibah ini. Memang ada hadisnya bahwa tidak ada satu penyakit, kesusahan, gangguan yang menimpa kepadamu kecuali itu karena dosamu. Pasti ada kesalahan, pasti. Cuman itu sama. Makanya orang yang sabar, bisa memahami itu akan dibuka hikmah. Akhirnya dalam hatinya itu muncul kesadaran, dan ini membawa banyak kebaikan kepada. Ini luar biasanya. Jadi mari kita kalau ingin mendapatkan amalan ini, apalagi di zaman sekarang, saya ijazahkan satu amalan namanya sabar. Ini ijazah sudah ini. Jadi tidak perlu. Ini tidak ada wiridnya berapa, dibaca berapa, tapi ini lakukan saja, rasakan. Ini banyak orang mukmin hari ini diangkat oleh Allah gara-gara satu amalan ini. Dan ini adalah bab wa yazidahum min fadli. Jadi Allah masih terus memiliki banyak gudang-gudang yang malaikat bahkan tidak tahu. Jadi kalau katanya ada seorang mukmin sabar itu, nanti malaikat itu akan bingung, akan menunggu perintah mau dicatat berapa pahalanya ini. Ibarat cek kosong gitu ya. Jadi sudah kasih 1 miliar kan, 1 miliar. Tapi kalau amalan-amalan yang lain ada hitungannya, bahkan haji ada hitungannya, sholat ada hitungannya. Tapi sabar ini subhanallah. Kemudian Allah di sini disebutkan wallahu yarzuqu may yasha. Allah memberi rezeki siapapun yang dikehendaki tanpa hisab. Artinya kehendak Allah lah rezeki itu ya. Jadi ada 2 jenis rezeki ya, yaitu rezeki yang dihisab. Dihisab ini artinya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dari usaha kita. Ya seperti tadi diberi pahala itu rezeki. Dan rezeki juga pahala itu, Pak. Kenapa? Karena dengan kita beramal Allah beri balasan. Dan rezeki Allah selalu lebih pasti daripada usaha kita, selalu lebih sebenarnya. Coba siapa yang bisa menghargai rezeki kesehatan? Tidak bisa. Padahal itu kita mungkin, wah ini saya sehat karena saya olahraga. Enggak. Orang sehat tidak ada hubungannya dengan olahraga. Olahraga ada olahraga sehat. Jadi olahraga itu aja cuman ikhtiar. Dan Allah membalas ikhtiar itu dengan kita diberi kesehatan. Tapi ada rezeki yang lain, yaitu rezeki bi ghairi hisab, yaitu rezeki yang tanpa hitungan. Nah, rezeki yang tanpa hitungan ini adalah rezeki yang kadarnya, tingkatannya dan jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Mungkin banyak yang di antara kita atau mungkin ya banyak umat Islam ya mengira akan ada istilah rezeki min haitsu la yahtasib. Itu ada 2 pengertian. Pertama, rezeki min haitsu la yahtasib artinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Sebagai contoh, ya biasanya kita mendapatkan rezeki dari jalur A, tiba-tiba Allah berikan jalur B dan C kan gitu. Itu dari jalan yang tidak terduga-duga. Ya. Makanya
katanya para ulama, jangan suka nolak rezeki. Karena nanti yang tersinggung itu yang ngasih. Siapa? Ya Allah. Dikasih uang, ini Pak 5.000 Pak, ini buat ongkosnya. Oh enggak mau. Kalau 5.000 enggak mau, tapi kalau kasih 200.000 mah. Kenapa? Karena kita tidak menghargai jumlah rezeki. 5.000 iya makasih, alhamdulillah. Itu dia disyukuri dulu. Dan perkara kita enggak mau, katanya sedekah kan. Misalnya kita dikasih, ya saya dikasih ini seperti ini terima dulu. Perkara saya enggak mau, ya saya sedekahkan kembali. Ini dapat dua, kita menerima rezeki sekaligus juga mensedekahkannya. Jadi yang penting jangan ditolak saat itu juga. Kalau ditolak saat itu, Allah bisa murka. Nauzubillah. Allah bisa menarik rezeki itu. Ya karena bagi Allah 5.000 dan 50.000 tidak ada bedanya. Bagi Allah makanan satu buah apel dengan kita dikasih satu keranjang jeruk tidak ada bedanya. Karena semua itu datang dari sisinya. Kita saja yang membeda-bedakan karena kita mengukur dengan hawa nafsu kita, dengan kepentingan kita. Kalau saya pengennya begini. Jadi yang pertama ini adalah rezeki min haitsu la tasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba di tengah jalan ada orang begini, tiba-tiba ini kan dari arah yang tidak diduga. Tapi ada pengertian yang kedua dari rezeki min haitsu la tasib, yaitu adanya rezeki bi ghairi hisab, artinya rezeki yang tidak pernah dihitung-hitung, bahkan kita sendiri juga bingung kalau mau menghitungnya dari mana dan mengapa jumlahnya bisa seperti ini dan seterusnya. Ini rezeki ini ada dua ya, rezeki zahir seperti harta, dan yang lebih-lebih yang luar biasa adalah rezeki batin, yaitu pahala, ilmu, hikmah. Seperti malam hari ini alhamdulillah kita kan bisa diberi rezeki sehat, sempat, punya waktu untuk meluangkan ngaji Al-Quran. Saya ingin bilang kepada teman-teman jamaah, janganlah memandang saya di majelis ini, saya ini tidak penting, yang penting Al-Quran. Karena apa? Kalau kita niatkan nyambung kepada Al-Quran, ya, siapapun yang mengkaji dan mengaji, maka itu pahalanya pasti sangatlah besar. Lah ini, jadi ini rezeki bighairi hisab. Dan ini tidak pernah ada di dalam catatan dari manusia, artinya perkiraan manusia, bahkan para malaikat. Nah ini Allah berkuasa memberi rezeki siapapun yang dikehendakinya. Pertanyaannya, orang kafir sekalipun bisa? Bisa. Bill Gates itu dikasih rezeki oleh Allah, luar biasa, sampai bisa jualan vaksin. Kan gitu. Kok negeri-negeri Islam kok banyak miskin ya? Kalau negeri-negeri kafir, negerinya banyak orang kafir ya. Ya kafir dalam arti penduduknya mayoritas non muslim gitu ya. Atau kok kaya-kaya? Ya iya itu Allah memang berkehendak memberi. Karena apa? Sekali lagi tidak ada hubungan antara 100% ya untuk ikhtiar dengan. Banyak orang Amerika hebat mengatur ekonominya, ambruk, kena inflasi. Tahun 2000 berapa kemarin itu habis ekonominya, gulung tikar, ganti Cina sekarang. Cina nanti ambruk lagi, diganti apa? Allah selalu memberi siapapun yang Allah kehendaki. Cuman begini katanya, kalau orang mukmin misalnya ditahan rezekinya oleh Allah di dunia, nanti akan lebih banyak diberikan di akhirat. Tapi kalau oleh Allah diberi juga banyak di dunia, maka yang di akhirat ini ya nanti lihat-lihat tergantung amalnya. Bagaimana dengan apa yang telah diperolehnya di dunia. Kalau dia infakkan di jalan Allah, maka dia juga akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Jadi ini kekuasaan Allah ya, memberi rezeki, dan ini katanya di tafsir wa yazidukumul fadla allati la hadda lahu fi muqabalati khawfihi. Ini Syekh Al-Yasubuni merujuk kepada keterangan dari tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi kalau tidak salah, tafsir Al-Kabir, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala beri karunia itu karena membalas atau sebagai balasan atas ketakutan mereka. Jadi katanya kalau ingin dapat rezeki yang luas ya,
maka hendaklah kita benar-benar meningkatkan rasa takwa kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, a'maluhum, adapun perbuatan-perbuatan mereka, kasarobin, adalah seperti fata morgana, biki atin, di sebuah dataran, tanah yang datar, ya, di sebuah tanah yang datar, yang dikira yahsabuhu dhama'anu, yang mengira siapa orang yang kehausan, ma'an, kepada air. Hatta idza ja'u, sehingga jika mendatangi siapa orang yang haus tadi kepada tempat tersebut, lam yajidhu syai'an, dia tidak mendapatkan sesuatu. Ini kontras sekali. Yang kedua, ini adalah golongan orang-orang kafir. Artinya kafir ini ingkar kepada Allah, ya. Itu walaupun berbuat baik seperti apa. Jadi kayak tadi kayak Bill Gates itu ya, misalnya. Bill Gates itu walaupun beramal banyak, berdonasi untuk untuk Afrika itu, tapi itu sia-sia amalnya di sisi Allah selama dia kufur, ya. Atau orang-orang yang menganggap bahwa hartanya itu bisa, ya, berbuat baik dengan hartanya semata, tapi dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada balasan Allah. Itu amalnya itu seperti fata morgana yang dilihat oleh orang kehausan, yang orang kehausan ini mengira itu air, padahal ternyata tidak. Ini sekali lagi perumpamaan. Jadi di surah An-Nur ini kaya dengan perumpamaan. Kalau kemarin kita belajar tentang perumpamaan cahaya, di sini adalah perumpamaan fata morgana. Kenapa fata morgana? Karena fata morgana ini bayang-bayang. Jangan sampai orang mukmin terjebak fata morgana ini. Cukuplah orang kafir saja. Kenapa? Kalau orang mukmin kok terjebak fata morgana, ya namanya dia rugi di dunia, rugi di dua kali, rugi dunia, rugi akhirat. Jadi apa amalnya orang kafir? Apapun amal mereka, sebaik apapun amal mereka, itu seperti fata morgana. Ya. Pertama, ya, fata morgana ini sesuatu yang kelihatannya ada, tapi ketika didatangi tidak ada. Jadi ini orang kafir ini nanti, ya, kalau di akhirat, ya, bisa seperti orang haus. Jadi dia itu sebenarnya kembali ke Allah, ya, dalam keadaan kekurangan. Padahal sudah banyak. Jadi nanti akan berseru. Ya Allah, saya selama di dunia ini begini amal saya, tapi saya kok masuk neraka. Lawang semua amal kamu itu sia-sia karena dibangun di atas dasar yang rapuh, yaitu kekufuran. Jadi suatu amal yang jahat, ya, atau lebih tepatnya suatu kemaksiatan. Kan kekufuran ini kemaksiatan yang paling besar, karena dia mengingkari Allah sebagai Tuhannya dan Allah sebagai sesembahannya. Dan juga di bawahnya kekufuran ini banyak maksiat-maksiat besar. Orang yang melakukan maksiat-maksiat besar itu sebenarnya adalah orang yang sedang merusak amalnya sendiri. Jadi maksiat itu ibaratnya pencuri amal. Ada orang sudah amalnya banyak, sedekahnya banyak, bahkan haji dan sudah sholatnya istiqomah, ya, tahajudnya istiqomah. Tapi dia melakukan satu dosa besar, separuh habis. Dan akhirnya dia pulang kepada Allah dalam keadaan nanti ketika sudah mati, pastinya, ya, meninggal dunia, menghadap itu dalam keadaan menyesal. Karena apa? Dia melihat catatan amalnya itu tidak lagi penuh. Nah, ini yang patut kita hati-hati, ya. Jangan sampai kita terjebak di dalam pencuri amal ini. Dan katanya pencuri amal yang paling banyak itu tanpa orang sadar itu adalah ghibah. Ghibah ini ngerasani kejelekannya orang. Ghibah itu, ya, ngerasani kejelekannya orang. Ghibah
bergibah. Itu tanpa sadar amalnya dia dipindah kepada orang yang dia ghibah. Ya sebenarnya semua bentuk kezaliman kepada orang lain ya itu menyakiti, ya, mengganggu, menghibah, itu merugikan kita, menguntungkan orang yang dizalimi. Pindah amalnya, catatan amal. Ya tentu kalau dizalimi itu tidak melakukan kezaliman juga kepadanya. Kalau melakukan kezaliman imbang. Karena al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Terus sahabat bertanya, Rasulullah, iya kalau orang yang membunuh masuk neraka, lo yang dibunuh masuk neraka juga? Iya, soalnya yang dibunuh mau membunuh juga, gitu. Artinya imbang. Tapi kalau orang yang dizalimi murni tanpa dia membalas dan tidak punya keinginan membalas, itu amalnya penuh, diambilkan dari catatan amalnya yang menzaliminya. Jadi ini memang pencuri amal yang luar biasa. Termasuk juga riya ya. Riya itu tanpa sadar itu menghancurkan amal kita, yaitu keinginan kita untuk dipuji atau mendapatkan pandangan terhormat di hadapan orang lain. Itu ketika kita melakukan hal itu, maka amal kita itu hancur, sia-sia saja. Nah ini apalagi orang kafir ya. Bagaimana orang kafir itu amalnya penuh dengan kesia-siaan. Mungkin dia itu bermanfaat di dunia karena mendatangkan pengakuan atau prestasi dari orang lain ya, tapi sampai di akhirat tidak memiliki apa. Nah, hatta idza ja'ahu ya, sehingga ketika lam yajidhu syai'an, dia tidak mendapatkan sesuatu. Ya. Tapi wa wajadallaha indahu, dan Allah mendapatkan indahu di sisinya, di sisi orang itu ya. Fawaffahu hisabahu, maka Allah menyempurnakan kepada orang itu hisabahu, akan hitungannya. Jadi diibaratkan katanya amalnya orang kafir ini haba'an mansura, ibarat seperti angin yang seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Ya debu terbangkan angin ya tercerai-berai, tidak ada yang bisa dipegang. Wallahu syari'ul hisab, dan Allah cepat sekali di dalam menghitung. Ini juga mengungkap sifat dari hisabnya Allah. Nanti hitungan amal itu di akhirat itu sangatlah cepat. Mungkin kita terpikir bagaimana Allah menghitung amal sebanyak-banyaknya orang dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang, berapa miliar umat manusia. Tapi Allah sangat cepat di dalam menghitung. Allah cepat di dalam memberikan keputusan kepada hamba-Nya. Tentu ini kecepatan ini dalam ukuran Allah ya, yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang lain ini yang terakhir dari ayat yang tadi kita baca. Au kadzulumatin fi bahrin lujiyyin, atau seperti kegelapan-kegelapan fi bahrin lujiyyin, di lautan yang dalam. Yaghshahu maujun, menutupihu kepada orang kafir itu maujun, satu gelombang, min fawqihi maujun, yang dari atasnya itu ada gelombang yang lain. Dan lagi di atasnya itu, di atasnya gelombang itu min fawqihi sahabun, dan di atasnya lagi ada awan. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din, suatu kegelapan yang sebagiannya di atas kegelapan yang lain, artinya berlipat-lipat. Ya Allah ya. Kita sangat takut. Jadi ini perumpamaan yang kedua, seperti lautan yang dalam. Coba kita bayangkan ada lautan yang dalam, samudra begitu. Kita orang itu masuk tenggelam oleh gelombang di atasnya, dan masih datang lagi satu gelombang menghancurkannya, dan dia di atasnya lagi ada awan yang gelap. Idza akhraja yadahu, ketika dia mengeluarkan tangannya untuk minta tolong, ya, lam yakad yaraha, hampir-hampir dia tidak bisa melihatnya karena dari saking kegelapannya. Tiga kegelapan itu, kegelapannya laut, kegelapannya gelombang laut, dan kegelapannya awan. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, dan barang siapa Allah tidak menjadikan lahu bagi orang itu nuran kepada cahaya,
fama lahu min nur, maka tidak ada baginya satu cahaya. Shadaqallahul azim. Jadi masalah nur ini insyaallah sudah kita selesaikan malam ini, karena an-nur ini sekali lagi adalah bahasa perumpamaan Allah terhadap sesuatu yang membimbing, memberi menjadi petunjuk sepanjang hidup kita dan nanti sampai ke akhirat. Disebutkan bahwa nurnya orang mukmin itu katanya yas'a baina aydihim wa min khalfihim, ya, wa an syama'ilihim wa an aymanihim. Ada di depan mereka, ada yang di kanannya, ada yang di kirinya, ada yang di belakangnya, tergantung amalnya. Jadi nanti itu katanya orang akan berjalan sesuai nurnya. Bahkan katanya, saya pernah baca di hadis ini, bisa dicek di kitab judulnya Al-Ba'tsu wan Nusyur, karangannya Imam Al-Baihaqi. Itu kumpulan hadis mengenai hari kebangkitan. Seperti apa suasana di padang mahsyar, hari kebangkitan, pembalas hisab, ya, penghitungan amal. Semua gambaran tentang suasana di alam akhirat itu, di dunia akhirat, di negeri akhirat itu ada di kitab Al-Ba'tsu wan Nusyur. Itu tebal sekitar 400 halaman. Caranya Imam Al-Baihaqi. Itu kumpulan hadis. Ada hadis sahih, hadis yang lain-lain. Itu diterangkan bahwa nanti orang mukmin itu akan memiliki nur sesuai dengan amalnya. Ada yang nurnya seluruh badan. Ada yang nurnya kepalanya saja. Orang yang rajin berwudu, tidak pernah putus wudu. Nah, ini juga perlu kita amalkan ijazah ini. Tidak putus wudu, terus berwudu setiap kali hadas, wudu lagi, hadas wudu. Misalnya berhalangan karena sakit, tayamum, ya, ganti wudu terus begini. Ini nurnya meliputi organ bagian-bagian badan yang diwudui, yaitu mata, kedua tangan, muka, kedua tangan dan kaki. Makanya orang-orang yang istiqomah berwudu ini katanya nanti ada satu kelompok khusus namanya ghurran muhajjalin. Mereka itu punya ciri organ innya itu, badan-badan yang diwudu ini bercahaya. Dan semakin kita tinggi di dalam berwudu, misalnya ini ya, sikunya kita ditinggikan dia berwudu, maka cahayanya akan semakin tinggi gitu. Muka kita, makanya katanya gimana lah nanti wal yutil uratahu ya, atau gimana itu saya lupa, maaf. Itu kalau wudunya kita pas-pasan begini ya segitu nurnya. Tapi kalau sampai maksimal, bahkan kita juga menghirup air, ini menyeluruh seluruh. Ini yang bisa kita saksikan nanti kalau di akhirat. Kalau di sekarang tidak bisa. Sekarang itu ada memang nurnya, orang ahli sholat itu kelihatan wajahnya bercahaya, mungkin ada tanda ininya ahli sujud. Tapi itu cuma fisiknya saja secara zahir. Kita tidak tahu secara batin bagaimana. Tapi kalau di akhirat nanti akan terlihat sekali. Dan ada juga nurnya yang hanya di tangan kanannya, ada yang hanya di tangan kirinya, ada yang di belakangnya, tergantung amalnya. Dan paling sedikitnya nurnya seorang mukmin itu di sebuah hadis yang saya baca di keterangannya Imam Al-Baihaqi, itu di kitabnya Imam Al-Baihaqi, itu adalah satu cahaya yang berkerlap-kerlip di kakinya. Dari saking sedikitnya amalnya gitu. Tapi dengan cahaya ini dia nyampe ke surga meski lama gitu. Karena begini, nanti akhirat ini penuh kegelapan, apalagi melewati jembatan itu. Jembatan antara padang mahsyar dengan surga ini. Jembatannya ini entah seperti apa jembatannya. Kalau gambarannya para ulama katanya itu rambut masih dibelah 7. Subhanallah. Itu melewati itu nanti ada yang terengah-engah dan terbata-bata ya. Ya, langkahnya itu sangat pelan. Dari saking sedikitnya amalnya, tapi nyampe juga. Dan itu kanan kirinya kan gelap. Itu neraka semua itu. Nah, di tengah kegelapan itu yang menjadi panduan dia untuk menuju surga itu hanya cahaya kecil di ujung kakinya itu. Ya Allah.
Jadi makanya jangan pernah meremehkan walaupun itu amal sekecil apapun, walaupun cuma sholat 2 rakaat tahiyatul masjid di masjid, jangan pernah meremehkan, karena mungkin itu yang membuat kita selamat. Mungkin sedekah kita buat orang anak yatim 1.000 rupiah itu yang bikin selamat, bukan sedekah kita. Mungkin juga kita menyapa tetangga assalamualaikum, mungkin itu yang akan menjadi nur kita. Dan kita tidak pernah tahu, orang mukmin itu tidak pernah tahu amal apa yang akan diterima. Mungkin Anda membantu ada kakek-kakek jatuh di pinggir jalan, Anda bantu, itu jadi amal yang diterima oleh Allah. Ada orang ahli zina kan di zamannya Nabi Musa. Dia berzina, sudah banyak dosanya, tapi oleh Allah dia diangkat hanya karena memberi minum dengan sepatunya yang sudah lusuh kepada seekor anjing. Jadi Allah memberi balasan itu tidak pakai matematika kita, tidak pakai hitungan kita. Katanya kita, ya kalau sholat saya dapat sekian. Itu Allah tidak merhitungkan. Enggak, aku enggak akan melihat itu. Yang akan dilihat oleh Allah adalah kamu hatinya ikhlas. Kalau hatinya kamu ikhlas, itu akan dicatat. Yang kamu enggak ikhlas, buang, itu sampah. Amal-amal yang enggak ikhlas itu sampah. Kenapa? Banyak orang beramal itu, tapi katanya al-amiluna halka illal mukhlisun. Semua orang yang beramal itu akan celaka kecuali orang yang ikhlas. Dari berapa ribu kali kita sholat, berapa rakaat, maksudnya berapa puluh kali kita sholat sepanjang hidup, berapa kali yang ikhlas karena Allah ya. Bukan karena takut ditegur istri, bukan gak enak sama istri, bukan karena gak enak sama temen gitu kan. Ya ikhlas. Ini yang berat, yang luar biasa berat. Jadi saya kalau membaca hadis itu, dan kemarin beberapa tahun lalu saya baca itu, saya langsung takut sekali. Kayak kita ini kayak apa nurnya nanti di akhirat. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Orang kalau tidak diberi nur oleh Allah, maka tidak akan dia punya cahaya apapun, artinya hidup dalam kegelapan. Kita beruntung insyaallah kalau kita masih ada di tengah para alim ulama, itu ada nurnya ilmu yang masih beredar di antara kita. Juga ada nurnya ahli-ahli ibadah, ada nurnya ahli Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang menghafalkan Al-Quran dan seterusnya. Masih ada nur-nur hari ini, itu harus kita cari. Tapi nanti kalau sudah di akhir zaman dicabut semua nur-nur ini, dicabut. Masjid An-Nurnya benar-benar ada. Ini paling diganti mall nanti ini. Kalau sudah akhir zaman diganti mall di sini. Kenapa? Karena coba kalau tidak percaya lihat Mekah dan Madinah sekarang, khususnya kota Mekah. Di kota Mekah menurut data ini saya pernah baca, ada sejarah Mekah. Semua bekas-bekas peninggalan dari zaman Nabi itu sudah berubah semua, bahkan banyak jadi hotel. Rumah-rumah sahabat yang dulu itu rumah sahabat ini habis oleh Wahabi itu ya, oleh rezim Wahabi, pemerintahan Wahabi ya, diberantas, semua tempat itu diubah, disulap jadi hotel. Sampai tempat kelahiran Rasulullah saja sudah tidak ada sekarang, diubah jadi apa? Perpustakaan. Masih untung perpustakaan, tapi kalau diubah dengan jadi hotel gimana kan? Kan sangat-sangat tidak pantas itu. Tapi banyak di Madinah juga seperti itu. Bahkan yang lucu, hotel La Continental milik siapa? Artis itu, Hilton, Paris Hilton. Itu merajalela itu bangunannya di kota Mekah dan Madinah. Ini tanda akhir zaman. Jadi mumpung masih ada nur-nur ini, ayo kita giatkan. Mungkin dengan ini Allah memberikan sedikit nur bagi kita untuk menjadi pegangan kita di ketika melewati pedihnya padang mahsyar, melewati gelapnya padang mahsyar. Karena tidak ada lagi. Kita tidak bisa pinjam nurnya orang nanti itu. Tidak bisa pinjam amalnya orang, tidak bisa. Kalau sudah nyampe di sana sendiri. Ngumpulnya umat mukmin itu dengan keluarganya, dengan anak cucunya, dengan santri-santrinya, guru dengan muridnya, semua dengan teman-temannya, itu ngumpulnya di surga. Jadi coba bayangkan berapa lama ini dari kebangkitan sampai ke surga, ini perjalanan berapa lama? Jadi mungkin ribuan tahun ya, baru nyampainya di surga, reuni
Enjong lah mbak. Indahnya luar biasa. Tapi kalau masih di masyar tidak bakal tolak ini istri saya. Oh lupa teman. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani wa fasilatihi allati ini. Jadi semua orang udah tidak mikir. Bahkan guru lupa santri lupa guru, kiai tidak ada sudah istilah itu habis, kita itu lupa semuanya. Tapi nyampe surga ingat lagi. Oh iya saya dulu punya teman Tadbaruddin sering ngajak saya ngaji gitu. Oh iya mana? Oh mudah-mudahan ada di sana. Oh di sana ya. Kumpul reuni lagi. Lah inilah nikmatnya orang mukmin. Tapi untuk jalan ke sana kita membutuhkan satu cahaya ya. Makanya ada yang cepat, ada yang nurunnya seluruh badan. Itu seperti ya kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu kan makhluk yang paling cepat ini kan cahaya. Sehingga ada yang hanya berapa hari saja hanya berapa detik saja sudah tiba ke surga. Mungkin ada yang mungkin ada yang mungkin semakin lambat sesuai dengan kadar cahaya, sesuai voltasenya gitu. Jadi setiap orang ini nanti ada voltasenya gitu. Kita ini voltasenya berapa? Wallahu a'lam bishawab. Ya semoga bermanfaat karena ini sudah ada isya dan katanya ada tahlilannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nabadil jalali wajhikal karim wa 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin salatan tunashitu wa tuhammisu wa tuhyi bihal jihad li ihya'i dinil islam wa idhari syara'ihi wa sya'airihi ala tariqati jam'iyyati nahdlatul ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkatlah segala kegelapan, segala hijab dan rintangan dan hambatan dari diri kami ya Allah yang menghalangi tibanya nurmu, cahayamu kepada kami ya Allah. Allah nurus samawati wal ardi ya Allah, ya nurus samawati wal ardi ya Allah. Ya Allah bukakanlah hati kami, badan kami, hati dan roh kami dan akal kami untuk menerima nurmu ya Allah, menjadi tempat bersemayamnya nurmu ya Allah, menjadi tempat berpindahnya nurmu ya Allah dari hadiratmu ya Allah kepada diri kami di dunia ini ya Allah, agar bisa terus kami bawa hingga menghadap kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna ya Allah bi jahi nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi syafa'atihi al-'uzma ya Allah wa bi jahi awliyaika as-salihin wa awliyaika wal mursalin ajma'in wa bi jahi masyayikhina fid din wa bi jahi hadzal majlis al-mubarak ya Allah indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.